Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kutaib kecil karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah yang berjudul Khudh aqidataka minal kitabi was sunnah as-sahihah, ambillah akidahmu dari kitab Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan pada poin pertama beliau memang menyebutkan berkaitan dengan rukun Islam. Pada pertemuan yang lalu ulun sudah sebutkan satu rukun berkaitan dengan syahadatain. Dan kemudian waktu itu juga ulun menyebutkan ada beberapa poin atau ada beberapa masalah yang kita sebutkan dalam asyhadatain. Pertama, bahwasanya yang namanya asyahadah, persaksian, betul-betul harus diyakini di hati dan dilafalkan dengan lisan. Yang namanya persaksian harus dilafalkan dengan lisan. Seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali memang seseorang dia tidak memiliki lisan, dia tidak memiliki lidah, atau dia bisu, maka dicukupkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dicukupkan dengan keyakinan dia yang ada dalam hati saja. Kemudian juga Allah menyebutkan satu permasalahan, kenapa dua potongan syahadah ini dijadikan dalam satu rukun. Tapi sebelumnya kita menyebutkan bahwasanya rukun itu sendiri tidak pernah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata rukun tidak pernah ada di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini murni adalah hasil sebuah ijtihad dari para ulama, hasil istiqra, hasil penelitian dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menyebutkan inilah yang namanya rukun-rukun Islam. Karena di antara definisi rukun adalah sesuatu yang berdiri di atasnya. Artinya jika Islam tidak ada rukunnya, maka dia akan hancur, dia bagaikan tiang. Makanya para ulama menyebutkan ini adalah rukun Islam berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW ketika Jibril datang menemui Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang kita sebutkan waktu itu. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kenapa dua potong syahadah ini kemudian digabungkan dalam satu rukun? Karena semua amalan pondasinya, basicnya bermula dari dua potongan ini. Ketika seseorang mengatakan saya bersaksi tiada Tuhan yang patut diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah, maka ini mengharuskan seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Hanya dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika seseorang mengatakan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini mengharuskan dia ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala al-ittiba', mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam 6 hal yang biasa disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
Kata beliau, wahai saudaraku muslim, perhatikan 6 hal ketika kita betul-betul ingin mencocoki yakni perbuatan atau praktek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, perhatikan sebab sebuah ibadah, kemudian jenis sebuah ibadah, kemudian jumlah, kemudian cara, waktu dan tempat. Bagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan 6 hal tersebut. Wallahu alam bisawab. Kemudian kita sebutkan juga masalah yang lain, bahwasanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la ilaha, tiada Tuhan. Karena betul Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'anul Karim, di banyak ayat Allah yang menyebutkan Tuhan itu banyak. Allah berfirman, "Wa ma ta'budunahu min dunihi illal batil." Dan tidaklah yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa taala kecuali Dia adalah Tuhan yang batil. Artinya Tuhan banyak. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali dan penolong orang-orang mukminin melalui para rasulnya. Allah mengeluarkan orang-orang mukminin dari kegelapan menuju cahaya. Perhatikan kata Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika Allah menyebutkan kata-kata adz-dzulumat, kegelapan, Allah menggunakan istilah jamak, plural. Artinya kegelapan itu banyak, penyimpangan itu banyak, kesesatan itu banyak. Tapi perhatikan kata Imam Ibnu Katsir ketika Allah menyebutkan kata-kata an-nur, Allah menyebutkan dengan bentuk singular atau mufrad, satu. Lafaz atau kata yang bermakna satu. Artinya yang benar cuma Islam, yang patut diibadahi cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi seikhlas apapun seseorang melakukan sebuah ibadah tapi dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya salah, yang dia ibadahi juga batil. Permasalahan yang lain yang Allah sebutkan kemarin adalah apakah ketika seseorang mengatakan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, serta merta dia masuk Islam? Jawabannya iya. Walaupun kita menyangka bahwasanya orang ini mengatakan karena takut saja atau bahkan karena bohong, kita tahu dia bohong. Tapi ketika seseorang mengatakan saya bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, serta merta dia masuk Islam, muslim dia, haram hartanya, haram darahnya untuk direnggut. Harus kita jaga. Dan kita sebutkan kemarin satu riwayat bagaimana Usamah bin Zaid ketika dia sudah memojokkan seorang kafir yang lari dari satu peperangan, dan ketika terpojok itulah orang kafir ini mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu tetap memenggal kepalanya. Ketika berita itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda dan berulang-ulang beliau ulang ini sabdanya, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah, apakah kamu bunuh dia setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Usamah bin Zaid juga memiliki alasan, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, innama qalaha ta'awudan, wahai Rasulullah, dia mengatakan la ilaha illallah itu karena takut saja supaya tidak saya bunuh. Akhirnya Nabi ulangi sabda beliau, apakah kamu tetap membunuh dia setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Dalam sabda yang lain beliau mengatakan bahwasanya asyaqaqta qalba, apakah kamu sudah belah dadanya, apa kamu tahu isi hatinya? Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa ma nahnu illa adh-dhahir. Maka bagi kita semuanya tidak ada kewajiban kecuali kita melihat zahirnya seseorang saja. Dia mengatakan syahadatain, Anda muslim, selesai. Tapi tentunya untuk orang-orang yang kita sangka, kata beliau, bahwasanya dia cuma mengatakan karena takut atau dia berbohong, maka ini kewajiban pemerintah untuk mengawasinya, Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Kemudian faedah yang lain yang ulun sebutkan adalah potongan kedua berkaitan dengan syahadat Allah anna Muhammad Rasulullah, persaksian saya bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah. Ada sampai ulun sebutkan 8 konsekuensi ketika seseorang mengatakan saya bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Pertama, kita mempercayai semua berita yang beliau bawa dan kita tanpa ragu meyakininya. Meyakini semua berita yang beliau bawa dan tanpa keraguan. Kemudian yang kedua, mengikuti semua perintah beliau sallallahu alaihi wasallam tanpa ragu. Kemudian yang ketiga, meninggalkan semua yang beliau larang juga tanpa ragu. Dan ini yang mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit yang seperti ini. Terlalu banyak keraguan-raguan. Kemudian kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak memiliki kekhususan uluhiyah atau rububiyah, mohon maaf.
Artinya Nabi Muhammad tidak mencipta, Nabi Muhammad tidak mengatur semua urusan. Artinya Nabi Muhammad SAW manusia dan beliau bisa salah. Beliau bukan Tuhan, beliau bukan malaikat, beliau bukan jin, beliau bukan syaitan, beliau manusia. Innama ana bashar ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakkiruni. Sesungguhnya aku hanyalah manusia, aku lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa, maka jika aku lupa tolong diingatkan. Sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak menafikan bahwasanya beliau adalah yang kita yakini yang memiliki kemaksuman, dalam artian beliau dijauhkan dari kesalahan dan dosa berkaitan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan juga dari dosa-dosa yang besar. Tapi yang kecil-kecil beliau kena sallallahu alaihi wasallam karena beliau manusia, dan banyak nabi dan rasul sebelum beliau juga kena untuk dosa-dosa yang kecil. Nabi Adam punya salah, Nabi Nuh punya salah, Nabi Ibrahim punya salah, Nabi Musa banyak, Nabi Muhammad banyak. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita meyakini beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kekhususan rububiyah. Beliau bukan Rabb, bukan pencipta. Beliau bukan pemilik segalanya. Beliau bukan yang mengatur semua urusan, tidak. Itu Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak ada keyakinan yang menyimpang bahkan sampai menuhankan naudzubillah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita menyebutkan bahwasanya kita tidak mengedepankan perkataan siapapun sebelum sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sebelumnya juga dari firman Allah Subhanahu wa taala. Perkataan siapapun itu, setinggi apapun level dia, sebanyak apapun gelar yang dia miliki di sebelum namanya dan setelah namanya, maka ketika perkataan dia menyalahi sabda Nabi Muhammad SAW, maka mohon maaf kami tidak terima. Kami tidak mengedepankan perkataan siapapun sebelum firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Ini prinsip. Kita tidak mengedepankan perkataan siapapun. Bahkan kita sebutkan bagaimana jika seseorang sampai mengedepankan perkataan Abu Bakar dan Umar. Belum contohkan kemarin dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika dia menyampaikan kepada kaum muslimin, yushiku, sangat ditakutkan akan turun bebatuan dari langit karena Allah Subhanahu wa taala murka, azab untuk kalian. Kenapa? Ketika saya mengatakan sabda Nabi Muhammad SAW, tak tahunya kalian mengatakan perkataan Abu Bakar dan Umar. Dua sahabat yang mulia saja ketika mereka melakukan sebuah kesalahan kita tidak pakai. Kalau untuk menyalahi sabda Nabi Muhammad SAW, tentunya itu dalam kasus haji tamattu, bahwasanya haji yang paling utama adalah yang tipenya tamattu. Umrah dulu di bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dia umrah dulu, kemudian baru dia naik haji, dan intinya tanggal 8 sampai 13 Dzulhijjah. Bukan qiran yang menggabungkan umrah dan haji, dan juga bukan ifrad haji saja. Haji yang paling utama adalah haji tamattu. Kemudian tidak melakukan perbuatan bid'ah dalam syariat yang Nabi Muhammad SAW bawa. Tidak mengada-ngada dalam syariat yang Nabi Muhammad SAW bawa. Kemudian tidak mengada-ngada dalam hak Nabi Muhammad SAW seperti perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian menghormati sabda beliau SAW bahkan ketika beliau sudah meninggal. Karena kita tahu kemarin kita sebutkan satu riwayat bagaimana dua orang laki-laki datang dari Taif, dan ini di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dia mengangkat suaranya di Masjid Nabawi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jika kalian bukan dari Taif la auja'tukuma darba, saya pukul kalian berdua ini. Kenapa? Karena mengangkat suaranya di Masjid Nabawi. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwasanya di antara adab kita juga adalah dengan buku-buku yang berisi sabda Nabi Muhammad SAW. Jangan asal-asalan meletakkannya. Wallahu a'lam bishawab. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan sebutkan 4 rukun sisanya. Di antaranya adalah salat, zakat, puasa dan haji. Mudah-mudahan bisa selesai dalam 45 menit. Karena ini sudah sering kita bahas. As-salah artinya dalam artian bahasa adalah ad-du'a. Salah adalah ad-du'a. Makanya untuk sebagian orang yang tidak meyakini bahwasanya praktek masuk dalam makna keimanan, dia cuma mengatakan kami sudah salat. Ketika dilihat mereka cuma berdoa saja. Karena apa? Memahami salat secara bahasa saja. Salat tentunya kita memahami sama-sama
adalah sebuah ibadah yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Dan tentunya detailnya kita bisa ikuti pengajian Ustaz Ahmad Zainuddin setiap malam Rabu kalau tidak salah tentang Bulughul Maram. Belum tidak akan mendetail bagaimana tentang sholat di sini. Dan tentunya kita tahu bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, dan Nabi Muhammad SAW mengutus banyak sahabatnya ke negeri-negeri yang lain, dan beliau mengutus para sahabat setiap negeri itu cuma satu orang saja, dalil bahwasanya berita yang dibawa oleh satu orang adalah hujjah. Dalil bahwasanya berita yang dibawa oleh satu orang hujjah, dalil. Satu orang Nabi Muhammad mengutus ke setiap tempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian satu orang fasik dengan satu naba, dengan satu berita, maka cross checklah. Mafhum mukhalafahnya, kata para ulama, mafhum mukhalafahnya, pemahaman yang terbalik dari firman Allah Subhanahu wa taala, jika datang seorang yang fasik dengan satu berita maka cross checklah. Sebaliknya, jika datang orang yang jujur terpercaya dengan satu berita, enggak perlu cross check. Kemudian luar biasa, masih panas saudara-saudara. Nah, tergugur cucukannya. Hampir keselak saudara-saudara. Nanti tolong diedit ya. Kemudian iya, dan ulun tadi rencana kada bergaya sudah ada kawan. Sudah dari orok ya. Sampai mana tadi? Oh iya. Berita yang dibawa oleh satu orang adalah jalil. Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, Nabi bersabda, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Sesungguhnya kamu akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Dan waktu itu adalah beliau akan mendatangi Yaman. Kata Nabi Muhammad SAW, "Faltakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Bentuk bacaan yang kedua, "Faltakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Nanti antum akan tahu kenapa ada u, ada a, dua jenis bacaan. Maka jadikanlah pertama kali yang kamu dakwahkan kepada mereka adalah syahadat an la ilaha illallah, persaksian tiada Tuhan yang patut diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dakwah yang kita yakini sampai detik ini, bahwasanya berdakwah dimulai dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan jihadnya, bukan dengan bukan dengan akhlaknya, bukan dengan adabnya, apalagi dengan tazkiyatun nafas, yang enggak. Dakwah dimulai dengan tauhid. Esahkan dulu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu monggo Anda ingin mensucikan diri dengan belajar tasawuf kalau bahasa orang sekarang. Bagaimana Anda supaya tidak bakhil, bagaimana Anda supaya tidak pemarah, bagaimana Anda supaya bisa sabar, bagaimana Anda monggo, tapi apa? Esahkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhidkan dulu Allah Subhanahu wa taala. Cintai Nabi Muhammad SAW. Kalau dua basic ini bagus, maka pengsucian jiwa. Karena para ulama membahasnya, para ulama menyebutkan masalah tazkiyatun nafas ini, atau bahasa orang sekarang ini tasawuf. Tapi tidak kemudian diletakkan di depan. Oke. Kata Nabi Muhammad SAW, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, faltakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadat an la ilaha illallah." Sesungguhnya kamu akan mendatangi ahlul kitab, kaum dari ahlul kitab, artinya Yaman dulu, yakni dikuasai oleh ahlul kitab, Nasrani lebih tepatnya waktu itu. Karena kita tahu bahwasanya ketika mereka dihancurkan atau dikuasai oleh Abroha, yakni Abroha membangun gereja yang sangat besar sekali. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, "Faltakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah." Maka jadikanlah pertama kali yang kamu dakwahkan kepada mereka adalah persaksian tiada Tuhan yang patut diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Perhatikan, Nabi Muhammad SAW ketika bersabda dan menyebutkan syahadah bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, beliau tidak mengatakan bahwasanya aku adalah Rasulullah. Kan beliau masih hidup. Seharusnya beliau katakan bahwasanya aku adalah Rasulullah, tapi tidak.
Ketika Jibril datang bertanya, akhbirni anil Islam, beritakan kepadaku apa itu Islam. Beliau sebutkan, antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu bersaksi tiada Tuhan yang patut diibadahi melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Padahal beliau ngomong. Kenapa beliau tidak katakan dan bahwasanya aku adalah Rasulullah? Karena penggantian dhamir dengan dia itu sebuah bahasan dalam syariat Islam, khususnya bahasa Arab, yakni kewibawaan akan lebih tinggi. Seorang raja misalnya mengatakan, saya suruh kamu beli yakni sesuatu, saya suruh kamu beli cireng. Cireng. Ada ya raja titip cireng ya? Tahu cireng, Pak? Makanan dari Bandung, cemilan dari Bandung. Ya, Sunda. Kamu dasar cireng, orang biasa culas itu bahasa Sundanya cireng. Itu curang ya. Saya suruh kamu untuk beli cireng. Akan beda ketika raja ini mengatakan raja menyuruh kamu beli cireng. Beda. Dia menggunakan kata ganti dia, padahal dia yang ngomong. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad. Allah yang ngomong. Katakan dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Karena apa? Kewibawaan lebih tinggi ketika disebutkan kata ganti dia, dan ini banyak dalam syariat Islam. Nabi Muhammad pun melakukannya. Maka jadikanlah yang pertama kali kamu dakwahkan kepadanya adalah persaksian la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah. Fa inhum ata'uka lidzalika, jika mereka mentaati kamu, kata Nabi Muhammad SAW, fa'limhum, maka beritahu mereka annallaha aftarada alaihim 5 salawatin fi yaumin wa lailah. Maka jika mereka mentaati kamu tentang 2 kalimat syahadah ini, maka kasih tahu mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Hadisnya terlalu jelas bahwasanya salat sehari semalam 5 waktu jumlah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan jumlah, bahwasanya sehari 5 waktu, bahwasanya zuhur adalah 2, asar yakni zuhur asar 4, maghrib 3, isya 3, dan di subuh maghrib dan isya di 2 rakaat pertama dibaca dengan nyari. Wallahu alam bissawab. Kita tidak tahu dari mana orang-orang itu belajar bahwasanya sehari 3 waktu saja. Kalau malas ya malas saja. Anda tanggung kalau salat sehari cuma 3, enggak usah salat. Ngapain? Udah gitu salat yang ditinggalkan adalah subuh dan asar, di mana waktu shiftnya malaikat bergantian di waktu subuh dan waktu asar. Ketika malaikat berganti yakni untuk mencatat semua amalan hamba, mereka malah enggak salat. Lengkap kan kesesatannya? Tapi kalau memang sesat ya harus seperti itu. Jangan tanggung-tanggung kalau sesat itu. Bablas sekalian. Biarnya langsung ini wes langsung ke neraka gitu, nggak tanggung. Bukan bablas ini. Sudah satu produk yang ulun sebutkan ya, harus bayar royalti dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa aqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Surah An-Nisa ayat 103. Maka tegakkanlah salat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini dengan fi'il amr, dengan kata perintah. Maka dalam ilmu usul fikih bahwasanya al-amru yaqtadil wujub, kata perintah, kata kerja perintah menunjukkan sebuah konsekuensi hukum yang wajib. Allah berfirman, "Fa aqimus shalah," dan tegakkanlah atau dirikanlah salat, dan tentunya detailnya salat adalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di Quran tidak ada. Jangankan detail salat dari takbiratul ihram sampai salam, yakni jumlah rakaat pun di dalam Al-Qur'an tidak ada. Apakah Al-Qur'an kurang? Tidak. Al-Qur'an menerangkan secara mujmal saja, tapi detailnya dari Nabi Muhammad SAW. Ujian untuk kaum muslimin, apa Anda mau taat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena apa? Detailnya dari beliau. Dan Jibril mengajarkan pada Nabi Muhammad SAW salat per waktu pada waktunya. Jibril mengajarkan zuhur pada waktu zuhur. Jibril mengajarkan asar, mengajarkan maghrib, isya dan subuh pada waktunya dan dengan semua gerakannya. Alaihi wassalatu wassalam, Jibril alaihi salam. Maka tegakkanlah salat, sesungguhnya salat adalah untuk kaum mukminin sebuah kewajiban mauquta yang pengwaktuannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika fajar sudah menyingsing, subuh. Ketika matahari di atas kepala dan sudah bergeser, kemudian benda mengeluarkan bayangannya, asar, zuhur. Ketika bayangan benda itu kemudian sudah mencapai 2 kali lipat bentuk aslinya, asar. Ketika matahari tenggelam, maghrib. Ketika cahaya merah-merah yang sudah ada di langit kemudian menghilang di malam hari, berarti isya.
Wallah, ketika gelap tidur. Ya waktu tidur sudah jelas. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Artinya malam guring. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang untuk mencari ma'isha, penghidupan. Kerja itu siang. Mohon maaf untuk para satpam. Kita lanjutkan. Atau yang jual pecel lele sampai pagi gitu ya. Aduh. Malam tidur, jualan siang. Tat, ini pecel lele siang nggak enak. Oh, bodoh amat. Mohon maaf ya yang jualan-jualan ya. Mungkin itu ada detailnya dari Nabi Muhammad, atau kita tidak tahu bagaimana penafsirannya. Karena banyak pekerjaan dilakukan di malam hari. Ya, nonton bola kan pekerjaan di malam hari. Tadi skornya berapa ya? Kayaknya 1-1 tadi. Tolong diedit ya. Hafidhu ala salawati was salatil wusta, jagalah salat-salat dan juga salat yang tengah, diterjemahkan dengan salat asar. Perintah ada di awal, hafidhu, jagalah. Sebelumnya adalah perintah tegakkanlah. Kedua, jagalah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan salat dan menjaga juga salat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Kalau ini kecepatan, kemudian nanti ada rekamannya, pian bisa setel dengan slow motion. King 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 king, enak nontonnya. Ustaz dari kelajuan aja. Kenapa pas pian nonton pian lambati? Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh bisa. Tapi ulun pengen cepet. Tapi jangan slow motionnya jangan terlalu slow, nanti suaranya jadi aneh. Itu terlalu lamban. Kata Nabi Muhammad SAW, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjul baiti wa shaumi Ramadan." Islam dibangun di atas 5 pilar. Pertama, syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, persaksian tidak Tuhan yang patut diibadahi melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kedua, dan menegakkan salat. Hukumnya tentunya wajib. Keutamaannya mungkin bisa kita sebutkan di beberapa hadis berikut, karena ulun tidak mendetail bagaimana caranya, itu ranah Ustaz Ahmad Zainuddin di Bulughul Maram. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salah." Hadis riwayat Imam Muslim. Antara seorang laki-laki dan kekafiran, artinya pembatas yang sangat tipis sekali antara seorang laki-laki muslim dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Tentunya kata Syekh atau kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini salah satu dalil yang paling kuat bagaimana sebagian para ulama mengatakan orang yang meninggalkan salat keluar dari Islam. Tentunya ada pembahasan yang sangat sengit sekali di antara mereka. Ini salah satu dalil yang paling kuat kata Imam Ibnu Qayyim untuk sebagian para ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan salat dia keluar dari Islam. Tentunya ada pembahasan yang kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah, dan agar mereka menegakkan salat. Kemudian Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda ketika beliau ditanyakan, indama su'ila ayyil a'mali afdal, ketika Nabi Muhammad SAW ditanyakan amal apa yang paling afdal, kata beliau SAW, as-salatu ala waqtiha, salat berdasarkan waktunya yang sudah disyariatkan di dalam Islam, bukan salat awal waktu. Perhatikan ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini kesalahpahaman sebagian orang ketika menerjemahkan ini dalam bahasa mereka masing-masing. As-salatu ala waqtiha artinya bukan salat awal waktu, bukan. Salat tepat pada waktu yang disyariatkan. Subuh, oke, awal waktu. Zuhur, kalau misalnya siang itu begitu panas, kata Nabi Muhammad SAW, kata Nabi Muhammad SAW, "Idza ishtadda al-harru fa'abdrilu bis-salati fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Apabila panas menyengat,
maka dinginkanlah untuk melaksanakan salat karena panasnya itu adalah bagian dari percikan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang sahabat muadzin itu Bilal bin Abi Rabah yang mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi, ayo kita sholat. Belum, masih panas. Kemudian istirahat. Kemudian dia berdiri lagi, Nabi, sekarang azan. Belum, masih panas. Bahkan sampai kali itu disebutkan riwayatnya bahwa Nabi Muhammad SAW menjalankan sholat zuhur hampir menjelang asar. Kenapa? Panasnya nggak selesai. Artinya ketika panas luar biasa menyengat, maka waktu yang paling afdol dinginkan dulu, diundur dulu, bukan awal waktu. Asar awal waktu, maghrib awal waktu, isya. Kata Nabi Muhammad SAW, laula an asyqa ala ummati la amartum ay yuakhirul isya ila nisfil lail. Jika aku tidak takut untuk membebani umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk mengundur isya ke tengah malam. Artinya waktu yang paling afdal isya itu tengah malam, jam 12, jam 12. Makanya sebagian para ulama, dan mungkin ini yang lebih rajih, bahwasanya akhir waktu isya adalah tengah malam, bukan sebelum subuh. Orang yang ketinggalan atau ketiduran dari isya itu batasnya adalah pertengahan malam. Jadi kalau sudah berita olahraga tapi di Trans 7, wah itu berarti udah jam 1 itu, udah lewat itu. Tapi kalau berita olahraga tapi di Metro TV, nah masih setengah 12 itu. Terlanjur, nggak ada hubungannya. As-salatu ala waqtiha, salat berdasarkan waktunya yang sudah disyariatkan. Sama juga ketika safar, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, safar kemudian adzan berkumandang, tapi ketika Anda ingin menjalankan salat tepat waktu tapi Anda sendirian, kata beliau, undur sedikit, di mana Anda nanti insya Allah bisa mendapatkan yakni masjid atau musalla ditegakkan, yakni di dalamnya salat berjamaah. Dan kata-kata musalla ini sangat erat sekali sekarang biasa disebutkan oleh anak-anak ABG. Tahu Pak ya? Musalla buat lo. Gitu. Oh masalah ya? Salah berarti. Kata Nabi Muhammad SAW, Ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'? Qalu la yabqa min daranihi syai'. Qala fakadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Kata Nabi Muhammad, bagaimana pendapat kalian jika salah seorang di antara kalian di depan pintu rumahnya ada sungai, sehari di sana dia mandi 5 kali, apakah kalian akan temukan sisa kotoran pada tubuh saudara kalian ini? Kata para sahabat, tidak ya Rasul, tidak ada tersisa kotoran. Kata Nabi Muhammad, seperti itulah percontohan salat 5 waktu. Dengan salat 5 waktu Allah menghapuskan dengannya dosa-dosa. Berapa banyak dosa yang kita lakukan dari sejak subuh sampai zuhur, apalagi yang karyawan memandirakan bosnya terus. Udah berapa dosanya itu? Hati-hati. Makanya jangan jadi karyawan, jadi bos biar diomongin sama. Aku pokoknya cita-cita jadi bos ya. Kenapa? Supaya digibah lawan karyawannya. Bah, enggak mulia banget tujuannya, supaya digibah. Kemudian ya, salat, kemudian zakat. Ulun singkat-singkat saja. Buku yang ulun ambil beberapa faedahnya ini adalah Minhajul Muslim karena Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Keluar terjemahannya tentunya lebih tebal dari ini. Ulun tidak bicarakan harga, kalau ngomong 100 Slawi kan gak enak. Harganya cukup bisa udah disebut ya. Zakat. Az-zakatu fariidatullahi ala kulli muslim. Yani rukun yang berikutnya, az-zakatu fariidatullahi ala kulli muslim malaka nisaban min malin bisyurutih. Zakat adalah kewajiban dari Allah untuk setiap muslim ketika dia memiliki nisab, batas minimal harta dia dengan semua bentuk hartanya. Bagaimana kalau yakni tambang, bagaimana kalau emas, perak, bagaimana kalau perdagangan, bagaimana kalau harta, zakat mal.
Tidak ada zakat mall, ibu-ibu. Zakat mall buat beli lok-lok sama Tupperware. Az-zakatu fariidatullahi ala kulli muslim. Zakat adalah kewajiban Allah untuk setiap muslim yang memiliki nisab, batas minimal hitungan zakat, karena setiap ini berbeda, setiap jenis zakat berbeda. Emas perak berapa, perdagangan berapa, kemudian biji-bijian berapa, kemudian pertanian, dan pertanian pun kalau disirami dengan hujan saja atau hujan dan juga penyiraman secara manual berapa, beda semuanya. Dapatkan jawabannya malam Rebu ketika Ustaz Ahmad datang. Semuanya dalam Bulughul Maram, walaupun tidak menyebutkan detailnya. Oh, malam Selasa udah diganti, berarti saya salah. Faradaha Allah Subhanahu wa taala fi kitabihi. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dalam satu firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah atau zakat yang akan membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Perhatikan, dalam firman Allah saja Allah menyebutkan faedah hikmah diwajibkannya zakat untuk membersihkan dan mensucikan jiwa al-muzakki, orang yang berzakat. Sedikit banyak harta kita tercampur dengan sesuatu yang tidak baik, zakat itu mensucikannya, mensucikan hartanya, mensucikan jiwanya, membersihkan hartanya, membersihkan jiwanya. Zakat penting sekali. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda ketika beliau tadi menyuruh Mu'adz bin Jabal, fa inhum ata'uka lidzalika fa'limhum anna Allah ta'ala 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Wahai Mu'adz, jika mereka sudah mentaati kamu, yakni syahadat dan salat, maka beritahu mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya dari kalangan mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin dari kalangan mereka. Dalil bahwasanya yang namanya zakat, petugas itu harus yang ngambil, bukan nunggu muzakinya datang ke takmir. Ambil, datangi, Bahtiar, bayar zakat. Datangi rumah bahtiarnya. Memang seharusnya ambil zakat seperti itu, dan ini memang gawenya pemerintah seharusnya. Karena bisa jadi orang-orang yang memiliki harta lebih, dia tidak tahu akan hukum zakat, dia tidak tahu akan hukum zakat. Ada amil yang datang menerangkan hukum Allah Subhanahu wa taala, dia mau mengeluarkan hamdah tidak, itu sudah yakni jawaban dia. Karena kita sepakat bahwasanya siapapun yang meninggalkan rukun Islam yang 3 setelah syahadat dan salat, kita sepakat orangnya tidak keluar dari Islam. Cuman para ulama mereka berbeda pendapat bagaimana cara bertaubatnya ketika orang ini bertaubat dan puluhan tahun dia tidak menunaikan zakat padahal dia mampu dan memenuhi persyaratan. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari yang baik-baik dari apa yang telah kalian dapatkan di muka bumi ini dan dari apa-apa yang telah kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Yang juga di antara dalil, di antara rezeki Allah Subhanahu wa taala keluar dari yakni dalam bumi. Ini di antaranya tambang, di antaranya yakni bahan apa istilahnya? Ya itulah ini batu bara dan lain sebagainya yang dihasilkan dari dalam bumi. Dan juga wortel dan kentang dari bawah bumi. Rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil ayat 20, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Dan betul-betul Allah menyebutkan dengan kata perintah, tunaikan, artinya hukumnya wajib. Dan juga sabda Nabi Muhammad SAW yang tadi kita sebutkan, Islam dibangun di atas 5 pilar, syahadah, salah, yakni zakat. Hikmahnya kita sudah tahu, yakni untuk mensucikan jiwa muzakki atau yang berzakat, dan kita juga tahu bahwasanya yang berhak menerimanya adalah 8 asnaf atau 8 golongan. Disebutkan dalam surah At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, semua kita tahu pembagiannya. Dan beda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah yang berhak menerima cuma 2 saja, yakni fakir dan miskin.
bukan 8-8-nya, bukan 8-8-nya. Kemudian rukun berikutnya puasa. Puasa secara bahasa adalah al-imsak atau menahan diri. Secara definisi adalah menahan diri dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari makan, minum dan kemudian segala sesuatu yang membatalkan puasa, di antaranya persetubuhan dan semua yang akan membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Karena kita tahu ada puasa yang namanya puasa Daud. Artinya itu syariat Nabi Daud. Apakah kemudian kita meniru Nabi Daud? Tidak. Fokus kita adalah pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika ada syariat sebelum Nabi Muhammad kemudian diulangi kembali di syariat kita SAW, maka itulah syariat kita yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Haji tentunya juga adalah ibadah sebelum syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi diulang. Nabi Muhammad SAW bersabda di antara fadilahnya atau keutamannya, "Inna lis-shaimi inda fitrihi da'watun la turad." Penting sekali. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya untuk orang yang berpuasa doa yang tidak tertolak. Penting sekali. Sebelum berbuka puasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan puasa. Bagaimana puasa itu khususnya di bulan Ramadan, bulan yang luar biasa memiliki berkah, dan Nabi Muhammad SAW melakukan ibadah lebih daripada biasanya di bulan Ramadan karena bulannya memiliki berkah dan bisa kita cari berkahnya dengan menjalankan amalan saleh lebih daripada hari biasanya. Dan tentunya puasa di sini khususnya adalah puasa Ramadan. Salat tadi adalah salat yang wajib. Tapi sebagian para ulama menyebutkan bahkan salat yang sunnahnya juga, bahkan salat jenazahnya juga. Tapi zahir hadis kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, perintah salat yang wajib saja, yang wajib saja. Wallahu a'lam bishawab. Dan bahkan salat jenazah tidak masuk pembahasan rukun, tapi dia masuk hal-hal yang lain karena bukan fardu ain. Wallahu a'lam, khilaf di kalangan para ulama. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan imanan, dengan keimanan, yakin Allah yang perintahkan ini, wahtisaban, dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya, ma taqaddama min dhanbi, apa-apa yang telah lewat dari dosa-dosanya, dengan berpuasa di bulan Ramadan. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa Ramadhanu ila Ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." Dan bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa di antara dua waktu tersebut selama dosa besar tidak dilakukan. Jadi beruntung sekali siapapun di antara kita yang mendapati kembali dan kembali bulan Ramadan, karena itu adalah sebagai penghapus dosa dia. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya di sorga ada pintu yang dinamakan pintu Rayyan. Tidak ada yang memasuki pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa, dan tidak kecuali orang yang berpuasa. Dikatakan, mana orang-orang yang berpuasa? Kemudian mereka berdiri dan mereka memasuki pintu tersebut, dan ketika mereka sudah masuk, pintu tersebut ditutup dan tidak bisa seorang pun yang memasuki pintu tersebut. Artinya fadilah, keutamaan tertentu untuk orang-orang yang berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Sumu tasihhu," berpuasalah niscaya kalian akan sehat, perlu pembahasan lebih mendetail. Mungkin kita bisa tunggu beberapa hari kemudian, mudah-mudahan Ustaz Muhammad Wasito dia bisa menerangkan lebih detail keabsahan hadis tersebut. Sebagaimana broadcast tadi malam ya. Kalau nggak ada broadcast tadi malam juga kita nggak tahu itu tentang Harut dan Marut. Subhanallah. Beliau bahas singkat, padat, dan kita mengerti itu adalah cerita Israiliyat dan cerita dusta atau bohong saja. Ketika malaikat mengatakan, "Bagaimana ya Allah, Engkau menjadikan di muka bumi khalifah dan mereka akan merusak di muka bumi, padahal kami menyembah kamu, kami mensucikan kamu setiap hari."
Kemudian disebutkan dalam hadisnya dikeluarkan Imam Ahmad, yakni Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui yang kalian tidak tahu. Kemudian Allah tes, kirim di antara kalian 2 orang malaikat, bagaimana kita turunkan dia ke bumi. Ketika diturunkan ke bumi diberikan yakni syahwat, dan mereka berdua menginginkan sekali seorang perempuan untuk disetubuhi. Tapi kata perempuan ini, saya tidak mau sampai kalian menyekutukan Allah. Tidak, kami tidak pernah akan menyekutukan Allah. Kedua, kemudian perempuan ini datang lagi membawa bayi. Tetap 2 orang ini kita tidak katakan malaikat ya, karena cerita ini bohong. Betul-betul menginginkan perempuan ini, saya tidak mau sebelum kalian membunuh bayi ini. Oh tidak, kami tidak pernah akan membunuh bayi ini. Tapi ketika dia datang yang ketiga membawa khamar, minum-minuman keras. Mengapa dikatakan khamar itu adalah ummul khaba'ith, ibunya, induknya semua perbuatan keji dan mungkar? Tentunya hadis ini bukan rujukannya ya, tapi yang jelas ini kita tahu bahwasanya yakni yang memabukkan adalah semua induk dari kekejian dan kemungkaran. Mudah-mudahan perda kita betul-betul langgeng, tidak boleh menjual minuman keras, kecuali yang keras adalah es batu. Monggo silahkan dibeli. Kemudian dia datang membawa khamar, karena 2 orang ini betul-betul menginginkan perempuan ini, akhirnya dia meminum khamar tersebut. Dia minum khamar tersebut, dia berzina dengan perempuan tersebut, dia bunuh anak kecil tadi. Artinya dia lakukan semua dosa. Tak taunya hadisnya palsu, Pak. Subhanallah. Kita udah bingung aja tuh kalau sudah ditanya tentang Harut dan Marut, karena Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Dan berkata Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, kata beliau bahwasanya banyak sekali tentang cerita Harut dan Marut dihilangkan dari buku-buku tafsir. Dihilangkan dari buku-buku tafsir, bahkan diantaranya dalam tafsir Ibnu Katsir, karena riwayatnya rata-rata bohong semua, cerita Israiliyah. Boleh disampaikan seperti ini untuk mengambil faedahnya, bahwasanya oh hadis itu yakni adalah hadis yang lemah atau hadis yang batil, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Nasir Al-Albani dalam silsilah al-hadits ad-dha'ifah. Kemudian yang terakhir haji. Haji artinya dengan memakai peci putih biasanya kita dipanggil haji. J sekalinya ngarannya Aji sekalinya, atau Sami Haji ngarannya J. Jadi jangan berburuk sangka dulu kepada orang-orang yang memanggil orang lain J. Perasaan sih itu belum haji lagi, ngarannya Aji Santoso atau Amrozi ya. Lain kalau pelafalannya jelas Ci, nah itu berarti mengiau binian Cina Cici. Amun dulu nancak di kiau kokoh, bah sakit mana barangnya. Makanya amun di toko itu pala amun kada baju takwa di kiau orang kokoh tuh bang. Berapa nih kok? Isda. Ini cerita nyata ini. Dulu waktu di toko bareng-bareng sama teman-teman. Jadi teman ulun pedagang di depan ulun, dia orang Jawa. Setelah pembeli atau pelanggan dia pergi, bapak itu datang pada saya. Tat, iya pak, tadi sebenarnya pembeli tadi itu mau masuk toko pian katanya. Terus kenapa? Ketika melihat pian sipit, wah Cina juga aja, kerja di bayarnya, makanya masuk toko ulun. Waduh. Cina juga sekalinya aja. Ada apa dengan orang Cina? Kata Nabi Muhammad, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Hadis palsu. Bahkan ada di jilid 1 itu, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri Cina, di jilid 1 silsilah hadis lemah dan palsu karangan Syekh Muhammad bin Nasir Al-Albani, ditaruh beliau di jilid 1. Begitu pentingnya dan tersebarnya hadis palsu ini. Terlanjutkan haji. Masih punya 5-10 menit. Al-hajju fariidatullahi ala kulli muslimin wa muslimatin istita'an ilaihi sabila. Haji yang dimaknakan atau dimaksudkan dengan haji adalah berniat
atau memaksudkan diri untuk pergi ke Baitullahil Haram dengan niat ta'abbud atau niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kenapa dalam sabda Nabi Muhammad berkaitan khusus dengan haji ada embel-embel inistata'a ilaihi sabila, jika dia mampu mencari jalan ke sana? Bukankah kata beliau semua ibadah bergantung pada kemampuan? Semua ibadah berkaitan dengan kemampuan. Mampu atau tidak kita salat, mampu atau tidak kita puasa, zakat. Tapi kenapa kok Nabi Muhammad menyebutkan atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man istata'a ilaihi sabila", barang siapa yang mampu mencari jalan ke sana. Kata Syekh Muhammad menjawab bahwasanya betul, semua ibadah ini betul-betul berlandaskan yakni kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tapi kata beliau dalam perkara haji ini ada perkara khusus karena ini ibadah yang paling berat kata beliau. Betul-betul ibadah yang yakni membutuhkan fisik yang luar biasa prima. Karena betul-betul ibadah praktek. Kalian bisa bayangkan dari tanggal 8 itu sampai tanggal 13 isinya semua praktek. Berat. Yang muda saja biasanya kelelahan, apalagi yang tua. Yang muda saja biasanya kelelahan. Dulu Pak, kami ketika haji koboi bersama teman-teman, haji koboi itu artinya ya koboi, kita nggak travel tertentu ya, kita mahasiswa. Itu masing-masing di antara kita membawa semprotan air. Membawa semprotan air masing-masing dari. Terkadang kita nyemprot diri sendiri atau nyemprot teman-teman. Supaya apa? Selalu segar. Karena tidak di semua titik di Masyairil Haram itu ada tiang-tiang yang mengeluarkan air, itu enggak semua tempat. Apalagi khususnya ketika perjalanan setelah wukuf dari Arafah ke Muzdalifah. Kalau misalnya jalan kaki kan jauh, walaupun kadang-kadang malam tetap ini kadang-kadang panas juga. Jadi kita saling semprot satu sama lain. Artinya tidak semuanya saling semprot, kadang-kadang yakni kita pakai jadwal. Fulan di depan, kemudian dia menyemprotkan ke belakang. Artinya supaya seger terus. Tapi ininya lumayan besar. Bukan pistol air Pak ya. Kalau pistol air nanti kita naik haji main-main. Semprotan beneran. Enggak kena. Hajian begayaannya. Takutnya itu Pak, ketika kita semprot-semprotan pakai pistol air, polisinya bukan marah. Ngapain kalian? Ini Pak, pistol air. Coba saya minjem. Asik juga ya. Dia main juga polisinya. Al-hajju fariidatullahi ala kulli muslim, haji adalah kewajiban Allah terhadap setiap muslim dan muslimah istita'an ilaihi sabila, bagi yang memiliki kemampuan ke sana. Di antara pendapat Imam Malik bin Anas rahimahullah, kata beliau di antara makna kemampuan, jika seseorang mampu untuk ngutang dan dia pergi haji, maka berhutanglah. Tapi tentunya sangat tidak dianjurkan, karena kita perlu ketenangan, kita perlu kekhusyuan ketika menjalankan ibadah. Bagaimana kalau misalnya puluhan juta itu kita pinjam dan selama perjalanan 5 hari itu kemudian kita mikirin hutang saja. Aduh ya kawajua kahang bayar hutang. Setiap doa itu ngeluh aja, kawajua kahang bayar hutang nih. Akhirnya nggak minta yang lain, hutang, mikirin hutang terus jadinya. Makanya sangat tidak dianjurkan. Tapi itu pendapat beliau. Wallahu a'lam bishawab. Wa fardun marratan fil umur, dan kewajibannya 1 kali seumur hidup. 1 kali seumur hidup. Dan istilah seumur hidup ini banyak dipakai istilahnya oleh beberapa produk. Lifetime warranty, garansi seumur hidup. Tak taunya terjemahannya, ketika misalnya pian beli flash disk, tak taunya rusak, berarti ketika dia rusak udah mati, habis garansinya. Garansinya ketika flash disk itu hidup, kalau mati selesai. Wah, seperti itu tatanya terjemahannya. Dikirain sampai hari kiamat flash disk ini ada garansinya. Emang pabrik Bapak pian. Al-hajju marratan famazada fahuwa tatawwu, haji itu 1 kali, maka selebihnya adalah tatawwu atau sunnah. Kata Nabi Muhammad SAW bersabda, man hajja, dan ini diantara hikmah kenapa diwajibkannya haji, dan ini juga mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk menjalankan haji karena fadilahnya luar biasa besar. Kata Nabi Muhammad SAW, man hajja hadzal baita falam yarfuth walam yafsuq kharaja min dhunubihi kayaumin waladathu ummu. Hadis riwayat
Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang naik haji ke rumah Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak melakukan rafath, kata-kata yang sia-sia, dan juga kefasikan, maka dia keluar dari dosa-dosanya sama seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Luar biasa, yakni pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita berkat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan berikutnya mudah-mudahan bisa selesai dalam satu pertemuan. Poin kedua kita akan bahas rukun iman dalam 1 jam insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Sudah siang ini. Kita sudahi saja dengan doa kafaratul majlis, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.